Lah, tugasnya ketutupan. Kepada Bapak Mukmin SPD selaku Kepala Sekolah yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru, karyawan SMK Negeri 1 Musuh yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi PPK SMK Negeri 1 Musuh tahun 2024 dengan tema membuat sepeda motor listrik tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, seminar dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala SMK Negeri 1 Musuh kepada beliau Bapak Mukmin Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dirinya, setiap pagi kita awali pertemuan siang juga tetap kita memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli bersyukur dan Allah selalu akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung
dan selalu kita awali dalam sebuah kegiatan. Kita membaca alhamdulillah, hati kita selalu mengikuti kenikmatan Allah, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan syukur yang benar-benarnya. Salawat dan salam Bapak dan Ibu, marilah kita akan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan kehidupan kita, menjadi tuntunan kita, maka dari itu sudah sepantasnya lah kita selalu bersolawat, baik di pagi hari, di siang hari, di sore hari, agar kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Sri Murtowo SPD yang pada pagi hari ini akan melakukan orientasi, Bapak Sutresno selaku mentor di kegiatan orientasi P3K di pagi hari ini, dan Bapak dan Ibu sekalian peserta orientasi yang kami hormati, saya banggakan apresiasi kegiatan hari yang ketiga Bu Retno pada acara workshop ini. Teman-teman sekalian tetap antusias, tetap konsensus dengan jadwal yang sudah dibentuk. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kaitannya dengan orientasi ketiga kali ini, nanti Mas Vivi, Mas Amber kalau nyoting rada di backgroundnya rada dinaikkan ya, itu ada sedikit ejaan yang kurang pas ya, ada tulisan yang kurang pas, mungkin Bapak Ibu juga tidak nyadar, yang dua juga kurang nyadar ya, tetapi itulah manusia. Manusia itu adalah tempat khilaf dan salah, tempat kekurangan ya. Maka dari itu tidak menjadi masalah kalau tidak ada kekurangan, tidak ada kekhilafan, itulah bukan manusia. Maka tidak masalah ya. Artinya kalau dalam bahasa orang-orang Indonesia itu tulisan yang seperti itu ya, kita membacanya sepeda motor kan gitu saja kan gitu. Orientasi ini Bapak Ibu nanti ada pembinaan angkatan 10 yang terhormat Pak Agus ya. Ada Pak Iso, ada Pak Mus, yang terakhir Bu Beni, yang angkatan sebelumnya ada Bu Dewi, itu angkatan pertama. Bu Tuti angkatan pertama. Oke, disusul yang lain. Orientasi ini nanti Pak Sri Murtowo akan menyampaikan program selama 5 tahun, sehingga nanti pada waktu melaksanakan tugas Pak Murtowo ini, kalau tema orientasi ini targetnya nanti belum bisa final Pak Mental ini tugasnya dari yang pertama membimbing pada kegiatan pagi hari ini. Yang kedua nanti setelah Pak Murtowo menyampaikan orientasinya,
Bapak Ibu peserta orientasi akan memberi masukan seperti sidang skripsi itu. Tetap kelihatan. Ya, nanti Pak Murtowo akan menampung dan setelah nanti selesai masukan-masukan, nanti Pak Mintor, Pak Sutris ini akan memberikan bedah dengan Pak Murtowo untuk bisa menyempurnakan. Setelah itu nanti baru Pak Mintor membimbing dalam penyelesaian laporan, dan nanti kepala sekolah akan memberikan penilaian. Ada 3 kriteria penilaian, dan nanti akan semua dokumentasi baik penilaian kepala sekolah, baik itu daripada orientasi ini sampai dengan laporan nanti akan diajukan ke cabang dinas. Biasanya kalau ini kelihatannya pakai link apa Pak Muto, pakai link ya, nanti diunggah ya, itu nanti akan mendapatkan sertifikat. Itu kegiatan kita yang pertama pada pagi hari ini. Lepas dari itu, Bapak Ibu sekalian, kegiatan nanti akan dilanjut setelah Pak Muto selama 30 menit. Nanti Bapak Ibu mohon tetap berkenan di ruangan ini menyelesaikan tugas pada hari yang ketiga, yaitu adalah membuat modul ajar, ya, modul project P5 ya, yang sudah menjadikan juknis Bapak Ibu di kelas 10 itu nanti ada 3, yang kelas 11 ada 2, yang kelas 12 ada 1. Mohon dapat diselesaikan hari ini sehingga nanti pada pelaksanaan mulai tanggal 22 anak-anak sudah masuk, modul project itu semuanya sudah tercetak, sudah disahkan oleh kepala sekolah. Bapak Ibu nanti tinggal melaksanakan modul project yang sudah direncanakan. Saya kira itu Bapak Ibu belum mengawali kegiatan pagi hari ini. Semoga membawa manfaat kepada kita semuanya, kepada terutama SMK yang kita cintai, semakin maju, semakin jaya, semakin kita bisa memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya, sehingga orang tua yang menitipkan ke SMK Negeri 1 Musuh ini bangga dengan Bapak Ibu sekalian atas pelayanan yang diberikan kepada peserta didik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, hilaf saya mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan hari yang ketiga ini menjadikan amal ibadah kita semuanya telah berilmu untuk sang kita nanti nambah-nambahi. Mudah-mudahan ada pahala yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mungkin Sarjana atas penanganannya. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K SMK Negeri 1 Musuh tahun 2024 oleh Bapak Sri Murdowo SPD dengan mentor Bapak Sutrisno ST. Waktu dipersilakan. Jadi sebelum Bu pembawa acara, sebelum diserahkan Pak Murdowo, ini ada tamu dari BPSDM. Selamat datang Ibu. Mohon maaf ya, sudah saya mulai lebih dahulu. Ya, ini untuk alhamdulillah kita kedatangan tamu agung dari yang memiliki hajat di background ini, ya, untuk mentor orientasi dari BPSDM. Monggo Ibu, ya, depan sini Bu. Monggo Bu, nemani saya Bu. Monggo.
Sebelum kami silakan kembali ke acara, nanti dilanjut ini daripada orientasi. Selamat datang sekali lagi kami sampaikan kepada beliau dari BPSDM. Alhamdulillah kita merasa bangga, merasa terharu, tersanjung mungkin dari beberapa P3K yang ada di Jawa Tengah. Kita terpilih untuk dapat dipantau sekolah yang ada di lereng Gunung Merapi, ya, tetapi royal dari Semarang rawuh ke sini suruh kita luar biasa. Apresiasi dulu. Bapak dan Ibu, saya kira itu nanti biar orientasi dulu disampaikan. Nanti mohon arahan, mohon petunjuk, mohon istilahnya apa evaluasinya nanti kepada Bu Yuli untuk bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada kita semuanya, terutama keluarga besar SMK Negeri 1 Nusuk. Jadi saya sampaikan bahwa ini adalah di tengah-tengah teman-teman kita ada yang harus sekolah lain itu ada yang cuti, tetapi alhamdulillah untuk SMK Negeri 1 Nusuk tetap sedia untuk menatap masa depan anak-anak kita menjelang tanggal 22 masuk pertama. Yang hari pertama itu workshop dengan kegiatan kita bedah rapor pendidikan kaitannya dengan model pembelajaran. Dilanjut yang kedua, kemarin yang kedua kolaborasi antara guru normatif dan adaptif, karena sudah masuk kejuruan maka harus menyatu dengan teman-teman kejuruan, topik-topik yang harus dibaca, yang harus dikaji, sehingga betul-betul ada kolaborasi antara guru kejuruan dan normaga. Hari ini nanti kita menyusun modul ajar, modul project kelima. Mudah-mudahan dapat selesai. Di tengah-tengah itu nanti sekaligus ada orientasi dari teman kita P3K. Insya Allah nanti angkatan 9 tadi sudah saya sampaikan, nanti ada angkatan ke-10, 11 teman-teman P3K yang baru biar nanti bisa memotret kegiatan pada pagi hari ini sebagai bekal nanti untuk melaksanakan orientasi. Saya kira itu tambahan saya, Bu Dewi. Waktu penulis saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Ibu dari BPSDM. Baik, kembali lagi saya sampaikan acara ini yaitu seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi PPK SMK Negeri 1 Nusuk tahun 2024 oleh Bapak Sri Mordowo SPD dengan mentor Bapak Sutrisno ST. Monggo ada beliau Bapak Sri Mordowo, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Nusuk, Bapak Pimpinan, yang mana pada pagi hari ini sampai saat ini telah membimbing dan mengarahkan kami dalam pembuatan laporan orientasi P3K angkatan ke-9 di tahun 2024 ini. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu dari BPSDM. Merupakan kehormatan bagi saya, senang sekali rasanya, walaupun kita juga belum kenal. Dan nanti kita kenal. Juga tak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Sutrisno selaku kakak Teknik Otomotif di SMK Negeri 1 Nusuk yang telah membimbing sehingga terselesainya juga laporan ini. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kepada Tuhan
Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia kita, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan tugas seminar tanpa halangan suatu apapun. Pada pagi hari ini tanggal 11 Juli, izinkan kami untuk menyampaikan laporan orientasi pengenalan dan nilai etika investasi bagi pegawai pemerintah perjanjian PPK Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Musuh. Acara ini, orientasi nilai etika PPK ini yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang bekerjasama dengan lembaga administrasi yang dengan serangkaian kegiatan yang kemarin diawali dari pembukaan tanggal 27 Juni dan nanti sampai dengan tanggal 11 Juli yang kemudian nanti diakhiri sampai penutupan tanggal 18 Juli nanti untuk acara penutupan. Karena kemarin juga banyak teman-teman yang bertanya, sama menjawab juga agak bingung. Baik, sebelum saya awali atau saya menyampaikan laporan, mungkin sedikit saya mau berpantun ya. Biar nanti kita agak semangat. Pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan jadi uang. Belajar harus tanpa kenal lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Tapi katanya dilanjutkan lagi masih ada. Baik, kegiatan hari ini seperti yang saya tampilkan di depan, saya hanya menyampaikan laporan kegiatan orientasi tentang nilai-nilai dan etika instansi pemerintah PPK Provinsi Jawa Tengah Angkatan 9 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Jawa Tengah tahun 2024. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa orientasi PPPK ini dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya ini berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang diterapkan oleh lembaga administrasi negara atau LAN dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDMD dengan agenda orientasi PPK ini membekali yaitu peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan secara profesional, pelayanan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini adalah bentuk orientasi pada pelayanan. Kemudian bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan atau akuntabel, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, kompetensi, saling peduli dan menghargai perbedaan, harmonis, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan adalah loyal, dan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan yaitu adaptif dan membangun kerjasama yang sinergis yaitu kolaboratif. Maksud pelaksanaan orientasi ini adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Jadi semua ASN wajib tahu ya. Pengenalan nilai dan etika ini pada instansi pemerintah. Jadi semua ASN harus tahu. Ya. Kemudian tujuan dari pelaksanaan orientasi ini yaitu adalah peserta mampu memahami program orientasi dan pengenalan nilai dan etika investasi daripada pemerintah. Kemudian yang kedua, tujuan
peserta yaitu mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Kemudian waktu pelaksanaan orientasi PPK yaitu kami laksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 hari ini, dan kemudian nanti ditutup pada tanggal 18. Nilai etika pimpinan di Jawa Tengah itu mempunyai visi dan misi. Visi daripada Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Kemudian misinya apa? Misi yang pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya. Kemudian misi yang kedua yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa dan teknologi berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kemudian misi yang ketiga yaitu mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik atau good governance, demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan serta pengembangan jejaring. Kemudian misi yang keempat ini adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan. Kemudian misi yang kelima ini adalah mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan misi yang keenam yaitu adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam pandang negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender. Ini adalah struktur organisasi dari PPID Jawa Tengah yang seketika. Mungkin lebih jelasnya bisa kalian buka sendiri atau di YouTube ya. Yang sampai sekarang ini masih dipegang PLT-nya Pak Anas Ujana. Gimana kalian kasih? Nah, kemudian untuk S03 kita di lingkungan pendidikan ya. Ini yang mungkin perlu kalian pahami di sini karena saya kira semua kenal ya dengan Pak Ibu Dr. Suwanto Tasana. Kalau sampai tidak kenal ya ini warga yang tahu lah itu karena kita lebih ingat wujud kita yaitu Bu Dr. Suwanto Tasana yang sampai tidak tahu. Ini adalah yang perlu kalian pahami bahwa tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini adalah membantu gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Ini orang nomor 1 ini kalau di bidang pendidikan kalau sudah bicara gitu ya kita akan itu boleh dibantah. Seperti itu kita di sini kalau Bapak kepala Pak mungkin misalnya bilang itu ya semua harus itu nggak boleh pokoknya ini etika kita harus seperti itu. Kemudian dari struktur organisasi yang ada lagi, tujuan utama dari struktur organisasi tata kerja yaitu agar pembagian dan penjelasan dalam menjalankan tugas lebih mudah dan terkendali atau terarah, yang menempatkan individu-individu yang sesuai dengan potensi dan kompeten yang terlibat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah membantu gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi yang pertama itu adalah perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus pembinaan kebudayaan, ketenagaan kependidikan dan kebudayaan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenaga pendidikan dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan. Yang keempat adalah pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas. Dan yang kelima adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kita masuk ke langsung program kerja. Saya harus bisa. Baik, sesuai dengan permintaan dari mentor yang memilih saya, langsung ke mungkin waktunya yang kita batasi, itu tentang program strategis atau ekstra daripada tugas saya di SMK ini, katanya langsung ke program kerja. Yaitu saya sebagai guru produktif teknik bisnis sepeda motor, jabatan saya adalah guru, kemudian atasan Bapak KKT BSM, kemudian baca dokumen. Tugasnya dalam membantu pelancaran tugas KKTBS dalam pengelolaan program keahlian teknik otomotif. Tugas menyusun rencana program kompetensi TO. Tidak usah sih ya, langsung deh. Langsung ke sini aja ya. Ini adalah RHK PPK yang saya buat kemarin, yaitu rencana hasil kerja tahunan. Seperti kalian bisa dilihat, unit kerja sebagai satu musuh, jabatan saya guru, masa kontrak saya tadi disampaikan Bapak Kepala 5 tahun. Jadi nanti saya dari 1 Juni 23 sampai 31/28 saya sudah purna. Jadi saya disuruh menyampaikan kepada saya tujuan interaksi selama saya menjabat di sini di TBSM, yaitu nanti saya ada pengembangan membuat sepeda motor listrik. Kemudian RHK ini yang dari atas langsung ini sambil dari EKIM, ya, ini tidak boleh menyimpang. Terlaksananya pemenuhan kualitas pengelolaan pendidikan di SMK 1 musuh ini sambil dari EKIM, ya. Kemudian RHK yang dari rencana hasil kerja yang diintervensi, yaitu terlaksananya pemenuhan kualitas pengelolaan pendidikan di SMK di 1 musuh. Kemudian rencana hasil kerjanya nanti adalah terlaksananya tugas pokok guru dalam perencanaan pelaksanaan membuat sepeda motor listrik dan evaluasi tindak lanjutnya. Dan aspek seperti ya, kuantitas itu adalah nanti jumlah pengembangan dan pengelolaan yang saya lakukan untuk membuat sepeda motor listrik itu. Kemudian waktu durasi pengembangan
pengelolaan sepeda motor listrik sesuai dengan target yang nanti ditentukan, yaitu 12 bulan untuk target berumurnya 4. Kemudian kegiatan yang dapat ini yang pertama adalah perencanaan dan pengembangan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sepeda motor listrik, kemudian evaluasi hasil kerja pengembangan yang kami buat tersebut. Kemudian output daripada RHK tersebut yaitu membuat unit sepeda motor listrik dari pengembangan dan pengembangan praktek. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang pertama adalah berorientasi, ini adalah pelayanan tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau baterai electric vehicle untuk transportasi jalan. Akuntabel, berinovasi penggunaan kebutuhan energi untuk transportasi dari kendaraan yang awalnya berbahan bakar minyak menjadi berbahan bakar listrik. Kompeten adalah pengguna motor listrik dapat mengurangi angka polusi udara. Ini kata-kata yang telah kami sampaikan. Mungkin ini rencana kerja menengahnya sama rencana kerja menengah untuk tahun pertama. Kegiatan yaitu membuat media pembelajaran praktek bengkel di TPSM yang menyenangkan di SMK Negeri 1 Nuso. Jadi nanti dibuat gimana caranya untuk siswa bisa praktek, bisa belajar dengan senang. Outputnya adalah terciptanya pembelajaran praktek bengkel di SMK Negeri 1 Nuso. Ini di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua ini adalah harapannya adalah meningkatnya minat belajar praktek bengkel, terutama di mapel teknik sepeda motor. Output peserta didik semakin tertarik dan menyukai kegiatan praktek di bengkel. Kemudian di tahun yang ketiga ini adalah menambah keterampilan peserta didik dengan membuat jenis sepeda motor listrik, bahkan mungkin bisa mengembangkan jenis yang lain. Dan output yang diharapkan adalah peserta didik semakin semangat dalam belajar di praktek dan terlatih untuk berpikir kreatif. Kemudian di tahun yang keempat ini adalah menambah keterampilan peserta didik dengan melibatkan secara langsung dalam kegiatan di praktek bengkel. Outputnya adalah peserta didik memahami praktek bengkel karena terlibat secara langsung. Dan di tahun yang kelima ini adalah menghasilkan produk hasil karya siswa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini yang kelima harapannya nanti sudah tercipta dan sudah bisa merakit dan seperti yang Bapak sampaikan akan ditagih kalau belum selesai tadi. Kemudian hasil produknya adalah karya siswa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di luar SMK Negeri 1 Nuso. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, dan mungkin apabila ada yang perlu yang jelas mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi atau laporan orientasi pengenalan nilai dan etika oleh Bapak Sri Mondo SPD. Acara selanjutnya yaitu evaluasi tentang kegiatan seminar atau laporan oleh Ibu Yuni. Bapak kepala dulu. Oleh komentar mentor dulu. Oh iya. Kepada mentor dari Bapak Sri Mondo, kepada beliau Bapak Sutresno ST Waktu dan Kawan dari Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Mas Sekretaris Unsur
belum maksimal karena sekarang itu tidak dari awal dulu saya bisa mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Prabowo, sehingga dari saya sebagai kurang maksimal Prabowo semua hal sebetulnya, dan dari sebab yang sudah dipaparkan oleh beliau Pak Prabowo tadi, saya rasa program-program kerjanya sudah menyasar meskipun untuk tingkatnya masih tingkat di jurusan itu potensi kalian spesifiknya ke PPSM barangkali nanti mungkin dengan berjalannya waktu bisa untuk dikembangkan tapi belum langsung bertugas terhadap seluruh sekolah, jadi tidak hanya khusus PPSM namun bisa meliputi seluruh sekolah, jadi untuk remaja dan cerita yang lain berada saya yang berbicara dari Pak Prabowo dan barangkali untuk kedepannya saya berusaha untuk lebih lagi dan Pak Prabowo sehingga program ini dapat lebih nyata, dapat terrealisasi betul, sehingga apa yang telah diprogramkan bisa betul-betul dan membawa perkembangan dan perkembangan situasi yang bisa terjadi ke depannya. Barangkali saya sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutrisno ST yang telah memberikan feedback atau evaluasi atas seminar yang telah disampaikan oleh Bapak Sutrisno. Baik, untuk evaluasi selanjutnya dari Ibu kepada Bapak Mukimin SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pembaca Pak Menteri yang saya hormati. Mohon izin saya selaku kepala sekolah yang nanti akan memberikan penilaian yang sudah saya sampaikan pada waktu pendampingan ada 3 penilaian dari sikap, dari organisasi dan 1 kegiatan kaitannya dengan aplikasi ini. Nanti insya Allah akan saya berikan penilaian sesuai dengan yang sudah disampaikan, dan sedikit yang perlu saya sampaikan pada Pak Prabowo. Apresiasi semuanya sudah disampaikan di laporan kaitannya dengan program jangka menengah dan program tahunan, sudah luar biasa. Ini nanti Pak Sutrisno selaku kakak penggiat dari komunitas belajar, ada 1 teman kita yang meningkatkan kinerjanya di bidang otomotif, yaitu kaitannya dengan sepeda motor ya. Nanti ini tinggal kita memberikan jangan sampai lupa program-program yang sudah disusun itu nanti untuk tahun 2024 ini membutuhkan peralatan apa saja, dukungan sarana apa saja untuk bisa masuk ke Arkas ini, sehingga nanti satu kesatuan yang utuh dari peningkatan pembelajaran kaitannya dengan praktek pembuatan motor listrik. Kalau beli sekarang sudah banyak, tetapi ini adalah inovasi yang akan dibuat oleh Pak Sri Mutowo. Nanti bisa kita support bareng dengan dana bos yang nanti direncanakan di Jakarta ini. Dari saya cukup sekian dulu, Dewi, kurang punya mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Mukimin yang telah memberikan apresiasi dan motivasinya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Baik, evaluasi selanjutnya dari BPSDM yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
di luar ekspektasi kami. Seminar ini yang kami bayangkan itu hanya mentor satu sama peserta satu saja. Ternyata satu sekolahan lengkap ini, dan tentunya tak lupa kami sampaikan Pak salam dari pimpinan, harusnya Pak Kabid kami, Pak Dr. Anon Priantono, beliau juga dari Dinas Pendidikan, sama seperti Pak Kepala Badan kami, Pak Sanjini. Dan untuk agenda orientasi itu memang selalu masuk di perencanaan kami. Dan alhamdulillah untuk SMK Negeri 1 Kemusut ini, untuk Kemusut beda nih. Ya, itu kebetulan masuk di perencanaan kami baru satu Pak Mudo, karena ya keterbatasan di penganggaran 2024. Insya Allah nanti untuk yang belum tadi dapat informasi dari Bapak Kepala Sekolah masih ada 4 PR-nya, rencana nanti di perubahan anggaran perubahan. Kami sampun berkoordinasi dengan beberapa cabang dinas dan nanti mungkin akan kita tidak lanjutkan. Nah, kaitannya dengan agenda Pak Mudowo ini, Pak, sebenarnya kami bukan intervensi karena murni laporan yang dibuat oleh peserta itu adalah rencana kerja yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 5 tahun untuk masa kontrak. Nah, karena ini sampun berjalan, karena formasi pengangkatan 2023 berarti kan sudah berjalan, jadi nanti menyesuaikan dengan rencana tahunan seperti SKP yang disusun oleh peserta. Jadi sebenarnya ini masih relevan dengan rencana kerja untuk penilaian di SKP-nya. Dan kami tidak mengintervensi, hanya saja mungkin memberikan masukan kaitannya dengan implementasinya. Jadi dalam hal ini harapannya peserta yang P3K yang mengikuti orientasi itu di dalam pelaksanaan tugas yaitu bisa tadi yang disampaikan secara tulisan di paparan Pak Mudowo itu bisa menginternalisasi di dalam dusunnya. Berarti juga beliau harus bisa mengimplementasikan, mengkaitkan dengan materi-materi sesuai dengan materi yang disampaikan, utamanya adalah di nilai-nilai dasar sebagai ASN, dan beberapa sampun dimasukkan di rencana kerja. Dan tentunya nanti mungkin tidak hanya berorientasi pada pelayanan ya Pak Mudowo, tidak hanya yang akuntabel saja, tetapi karena saya lihat ini di judulnya wonten pembuatan sepeda motor listrik, berarti di sana ada muncul inovasi juga. Dan untuk akuntabelnya berarti bisa nanti lebih disesuaikan lagi, artinya arti dari berakhlak itu nanti bisa dimasukkan di dalam di laporan yang disusun. Jadi nanti lebih disempurnakan kaitannya dengan implementasi dan nilai-nilai dasar sebagai ASN. Dan tentunya kami Pak dari BPSDM menyampaikan apresiasi di SMK Negeri 1 Kemusut ini berkaitan dengan pelaksanaan dari awal sampai dengan saat ini sampun terselenggara untuk seminarnya di luar ekspektasi kami. Saya kaget, saya kira saya salah masuk ruangan di tadi, pesertanya banyak sekali. Jadi luar biasa untuk apresiasi dukungan dari Bapak Ibu Guru untuk terselenggaranya kegiatan orientasi kami. Terus terang memang yang kami harapkan seperti itu. Jadi untuk apa yang dibuat oleh teman-teman peserta itu bukan hanya sekedar tertuang di dalam laporan saja. Gitu. Jadi bukan setelah laporan kemudian dibuat PDF-nya, dijilid, lajeng ditumpuk itu saja, atau sudah masuk di berkas tanpa ada tindak lanjutnya. Jadi ini nanti pengawalan jelas dari kepala sekolah dilaksanakan benar selama 1 tahun itu atau tidak, itu nanti tergantung dari
apa yang sampai direncanakan, dan tentunya nanti ke depan mungkin tidak hanya kami monitoring pada saat selesai orientasi di seminarnya saja, Pak. Jadi mungkin nanti program kami ke depan, apakah benar program yang tertuang di rencana hasil kerja itu telah diimplementasikan dan ada hasilnya. Itu program jangka panjang kami untuk pelaksanaan orientasi yang kita laksanakan. Dan sekali lagi saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sangat mendukung untuk suksesnya pelaksanaan ini. Dan apabila kami datang tanpa pemberitahuan, kami mohon maaf ya. Dan di rencana kami memang melakukan monitoring, tetapi memang kita tidak memberitahukan. Tapi kalau ini membuat Bapak Ibu merasa kok ujuk-ujuk atau dia, jadi ya kita minta maaf. Masalahnya kalau kita memberitahukan nanti semua berharap, padahal kami terbatas. Personal kami ini hanya berlima. Jadi di kebetulan di subit kami di bidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional itu wonten 3. Subit pembentukan itu di subit kami, di saya. Kemudian ada penjenjangan dan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional. Nah, di subit pembentukan itu personelnya hanya 5. Saya, Mbak Neva, kemudian wonten Mas Pur, ada Mas Rizky, dan satunya Pak Firdi. Itu kami kalau melaksanakan monitoring dan kita sampaikan ke peserta, nanti semua berharap ya didatangi. Jadi kita memang hanya menyampaikan PKP, dan kebetulan Dewan Pimpinan kita di SMKG 1 Musuh. Jadi saya sangat berterima kasih dan mohon maaf apabila kedatangan kami membuat repot Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua. Dan tentunya harapannya dengan agenda ini bisa membawa kemajuan, membawa kinerja Pak Mudowo tentunya yang lebih utama itu lebih baik dan membawa manfaat bagi SMK Negeri 1 Musuh pada waktu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya mau pantun sebentar. Jangan lupa cakepnya ya Bu. Tapi saya juga kepean dulu. Dari Cikini ke Gondangria. Cakep. Beli ketan dimakan bareng mertua. Cakep. Yang begini nasib Bapak Ibu sebagai panitia penyelenggara orientasi P3K, banyak jalan-jalan monitoring kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang luar biasa. Baik, acara selanjutnya yaitu coffee break Bapak Ibu, karena sudah tersedia minum dan snack. Moga Bapak Ibu selamat ini. Nanti setelah coffee break nanti ada tanya jawab ya Bapak Ibu, sesi tanya jawab. Nanti bagi yang mungkin ada yang belum dipahami dari program kerjanya Bapak Sri Mudowo, nanti Bapak Ibu bisa saling sharing begitu ya Pak Mudowo. Oh, nggak bisa. Sip.
Ya, kalau udah kayak kata yang didapat kalau gue Kolombia. Besok aja ya. Tinggal bahasa saja. Bahasa penangkal gitu kan ini. Tertarik mungkin gitu loh. Kemudian akhirnya terus begitu belajar. Mungkin itu logikanya diterapkan. Enggak, memang gitu. Jadi ya, itu output itu yang ditekankan itu. Kecilnya nggak bisa ya. Padahal itu kan statuta pembelajaran lagi nanti nanya. Padahal bisa. Kegiatannya aja enggak media hasilnya pembelajaran lagi minat ya jadi minat itu kan jadi pertama yang logikanya itu banyak sekali di lapangan. Di sini sebenarnya ketika berbicara tentang yang kegiatannya apa itu digunakan dalam bisnis atasan dan mereka banyak yang ini akhlak itu belum muncul iya, dia di semua itu. Saya mengalami lihat judulnya ini karena semakin tidak paham penjelasan, betul di dalam penjelasan ditambahkan. Kalau pengen karena saya orangnya kesenian tinggi. Ini apa? Ini ada tangan. Ini dalam dalam Mas.
Mas yang takut memandang di bakal ya. Lagi mulai. Takut memandang di bakal ya. Aku duduk pojok di sini. Ya kebakar-bakar. Ya ini memandang di bawah. Itu aja. Di sini aja. Enggak bisa. Biar bertambah. Aku dapat pahala. Iya. Dengan itu soleh banget. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi aksinya sampai di mana nih? Karena dimintakan dari Ibu ini aksinya sampai di mana? Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah semakin siang, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu BPSDM atas kehadirannya di SMK Negeri 1 Musuh Sekolah Papan Atas ya Bu. Sekolah Papan Atas, nanti Ibu pasti akan merindukan ke sini lagi karena hawanya sangat sejuk begitu. Baik, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga kegiatan seminar pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Ada sedikit pantun, saya nggak mau kalah di sana. Jangan lupa cakepnya nih. Adik protes bajunya kemeja.
diberi Bapak di depan gereja. Raih sukses Bapak Ibu di SMK. Tetap semangat untuk bekerja. Ke pasar Nagro jualan pepaya. SMK Musuh hebat dan makin berjaya. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Musuh bisa hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.